Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olgaria Devi Haryana, NIM 2020-21-0060. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP. Di sini saya mengambil tema tentang polemik pengadaan lahan dalam pembangunan infrastruktur jalan tol Padang Sicincin. Yang pertama, kita masuk di pengertian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, jalan tol diartikan sebagai salah satu jalan publik atau umum yang penggunanya wajib membayar. Keberadaan jalan tol ternyata mampu memberikan kelangsungan hidup manusia karena sebagai salah satu jalan bebas hambatan. Berikut kita masuk ke latar belakang. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Padang Pariman terus diangkat untuk pengembangan sektor unggul. Padang Pariman merupakan jalur masuk Sumatera Barat melalui Bandara Internasional Minangkabau atau BIM. Peningkatan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu proses untuk menumbuhkan perkembangan ekonomi masyarakat melalui jalan tol. Ruas Jalan Tol Padang Sicincin merupakan PSN atau Proyek Strategi Nasional yang merupakan agenda pemerintah dalam membangun infrastruktur Indonesia dengan badan yang berwenang adalah Kementerian PUPR Ditjen Bina Marga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menyebutkan bahwa ruas tol Padang Sicincin adalah salah satu prioritas pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat. Pembangunan jalan tol di daerah-daerah telah mampu untuk melancarkan kegiatan ekonomi dan lalu lintas antara daerah sebagai salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Terdapat dua tahap pembangunan ruas tol Padang Sicincin. Jadi tahap yang pertama itu merupakan tahap PPJT atau penandatanganan perjanjian perusahaan jalan tol dan sudah mendapatkan persetujuan dari Atrinaldi atau Mama Kepala Waris sebagai kepala waris. Dan di sini pembangunan konstruksinya dengan panjang 150 km. Kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu pembangunan konstruksi berlanjut dari 151 km dan masih dalam PPJT tadi atau penandatanganan perjanjian perusahaan jalan tol. Dan di sini pada pembangunan 151 km, sebagian masyarakat menolak pembebasan lahan karena harga yang ditakar terlalu kecil, yaitu dengan Rp42.000 per meter persegi untuk tanah dan Rp25.000 per batang untuk tanaman karet. Sekarang kita masuk ke bagian pembahasan, yaitu pembahasan terkait pembangunan jalan tol ruas Padang Sicincin. Di sini saya pertama-tama menjelaskan terkait ada 6 seksi untuk pembangunan jalan tol. Jadi di sini dari ke-6 seksi ini itu Padang Sicincin, yang kedua ada Sicincin dengan Bukit Tinggi, yang ketiga Bukit Tinggi Payangkumbu, yang keempat ada Payangkubu dan Pangkalan, yang kelima Pangkalan sampai ke Bangkinang, yang keenam Bangkinang sampai ke Pekanbaru. Nah, dari ke-6 seksi ini yang menjadi masalah atau hambatan yang terjadi itu ada pada seksi pertama, yaitu Padang Sicincin. Jalan tol yang dibangun untuk memperlancar lalu lintas antara daerah agar daerah tersebut semakin berkembang. Untuk mewujudkan
sinergisme masyarakat. Berikut yang menjadi beberapa masalah terkait tanah ulayat dalam pengadaan lahan di Kabupaten Padang Pariaman. Di antaranya yang pertama pada tahap perencanaan, yang kedua pada tahap persiapan, yang ketiga pada tahap pelaksanaan. Yang pertama pada tahap perencanaan, yaitu status tanah tidak terdapat klasifikasi yang jelas yang berdampak pada subjek hak yang belum jelas juga. Yang kedua pada tahap persiapan, yaitu pada proses diskusi masyarakat belum dilakukan dengan melibatkan seluruh subjek sebagai akibat dari klasifikasi tanah yang belum jelas pada tahap perencanaan. Yang ketiga yaitu pada tahap pelaksanaan. Jadi penerima ganti rugi atas tanah milik belum jelas karena masih terdapat pengadaan nama pada pemilik tanah, sehingga diperlukan penyelesaian sebelum ke tahap pengadilan. Yang berikut tentang penilaian ganti rugi. Jumlah nilai ganti rugi yang dipandang sangat kecil oleh masyarakat merupakan salah satu kendala yang cukup fundamental dalam pengadaan lahan untuk pembangunan jalan tol di Padang Sicincin. KJPP MBPRU melaksanakan peninjauan lapangan dengan tujuan mendapatkan keterangan yang sesuai guna nantinya akan digunakan pada saat penilaian. Pada peninjauan itu semua hal penilaian dipantau. Tim penilai ditemani bersama wakil pemberi tugas dan pemilik lahan guna memastikan batas-batas lahan yang nilainya serta menyampaikan keterangan di mana berhubungan dengan detail serta kondisi hal penilaian. Melalui hal ini dihadapi bahwa mayoritas pemakaian lahan digunakan untuk pertanian, di mana terbagi menjadi dua, yaitu lahan produktif dan juga berbentuk sawah dan non-produktif. Di sini juga lahan-lahan tersebut penilaian untuk ganti ruginya itu ada yang kecil dan juga ada yang besar. Seperti salah satunya di sini di daerah Rawa itu nilai ganti ruginya besarnya hanya 32.442 per meter persegi. Kemudian di bagian daerah di mana dengan terkenal lahan di mana terdapat akses jalan, yaitu terkena 275.000 sampai 280.000 per meter persegi. Kemudian harga penjualan di pasaran umum pada daerah sekitar itu per meter perseginya itu Rp30.000. Itu pada lahan rawa. Sedangkan untuk akses jalan, harga pasaran umum itu yakni 250.000 per meter persegi. Jadi nilai pergantian wajar ini dari objek penilaian per tanggal 5 Februari 2018 itu pada saat tanggal penetapan lokasi. Jadi dananya itu sebesar 15.031.500. Dan di sini digunakan untuk berbagai nilai ganti rugi yang seperti saya jelaskan tadi, dari nilai ganti rugi di area atau lahan yang rawa dan juga di dekat akses jalan. Kemudian penilaian ganti rugi pengadaan lahan pada tahap kedua itu dilaksanakan atas 20 bidang lahan dengan luas 5.895 meter persegi, serta tumbuhan di mana outputnya terkena nilai pergantian wajarnya yaitu Rp5.044.973.400. Jadi hasilnya yaitu pada lahan yang bertempat sedikit pelosok terkenaan ganti rugi serendah-rendahnya Rp623.534 per meter persegi. Sedangkan pada lahan yang
bertempat persisian dengan jalan Padang Dipas. Nah, nilai setinggi-tingginya yaitu 1.280.000 per meter persegi. Nah, yang berikut keterkaitan antara pemangku kekuasaan terkait atau kita sebut dengan stakeholder atau pemangku kepentingan. Di sini misalnya pemerintah sebagai salah satu pemangku kepentingan, maka hal yang dilakukannya yang pertama contohnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya adanya pembangunan jalan tol dan bagaimana dengan manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat ketika pembangunan jalan tol itu sudah selesai. Maka seperti yang telah saya jelas sebelumnya bahwa masyarakat itu sendiri akan memperoleh manfaat dari pembangunan jalan tol itu sendiri. Yang kedua, pemerintah bisa menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat agar masyarakat mempunyai lapangan pekerjaan serta penghasilan. Di sini sebagai masyarakat juga harus bisa membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah setempat. Misalnya dalam masalah tentang pengadaan lahan baru sebagai ganti rugi. Nah, dari sini sebagai masyarakat bisa memberikan pengertian juga kepada pemerintah terkait apa yang menjadi kebutuhan mereka. Misalnya terkait dengan nilai ganti rugi yang tidak sesuai. Nah, hal tersebut bisa dikomunikasikan dengan baik sehingga pemerintah bisa langsung mencairkan dana atau bisa mengganti rugi dari lahan yang terpakai oleh pemerintah untuk pembangunan jalan tol. Kemudian di sini ada pihak swasta yang dimana mereka itu sebagai salah satu stakeholder yang sangat berperan sekali dalam pembangunan jalan tol. Nah, kita ketahui sendiri mereka itu bisa membantu pemerintah bekerja sama dengan memberikan dana terkait apa yang harus pemerintah keluarkan untuk masyarakat. Misalnya dana untuk pembiayaan untuk pengadaan lahan baru untuk masyarakat atau harga yang bisa diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sebesar nilai tanah yang digunakan oleh pemerintah dalam pembangunan jalan tol tersebut. Nah, dari ketiga stakeholder ini memiliki peran yang sangat penting. Mereka bisa saling bekerja sama sehingga proses pembangunan infrastruktur jalan tol yang ada di Sumatera Barat ini dapat berjalan dengan lancar berkat adanya dari pemangku kepentingan dari ketiganya ini. Jika mereka itu melakukan kerjasama yang baik, maka proses pembangunan juga tentu akan berjalan dengan lancar. Tetapi kita ketahui sendiri bahwa sampai saat ini proses pembangunan yang dilakukan belum berjalan secara maksimal atau mencapai 100%. Artinya masih dalam proses tahap pembangunan. Tetapi pemerintah sekarang berusaha supaya apa yang menjadi kendala dari proses pembangunan ini dapat teratasi sehingga proses pembangunannya juga bisa cepat selesai. Nah, di sini saya langsung memberikan kesimpulan terhadap materi yang saya sampaikan, yaitu pelaksanaan kebijakan pembangunan jalan tol di Padang Si Cincin dimulai sejak tahun 2017, merupakan bagian dari seksi pembangunan tol Pekanbaru Bukit Tinggi. Pada saat proses pelaksanaan sampai pada proses pembangunan terdapat campur tangan dari beberapa pihak yang menjadi mitra kerjasama, yaitu yang pertama PT Hutama Karya sebagai pengelola proyek ini melakukan 2 tahap untuk pelaksanaan pembangunan jalan tol, didukung dengan Kementerian PUPR atau Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kemudian ada BPN atau Badan Pertanahan Nasional. Dan yang ketiga juga ada Bina Marga. Dalam implementasinya, terdapat beberapa kendala yang membuat pembangunannya sempat berhenti di 151 km karena penggantian ganti rugi atas pengadaan dan pengelola dan pembebasan lahan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, yaitu sekitar 40.000 per meter, sedangkan untuk bagian tanaman karetnya itu 25
25.000 per batang. Pembangunan proyek jalan tol menabrak tanah adat wilayah yang membuat prosesnya berhenti karena faktor kebudayaan. Proses penggantian ganti rugi dilakukan dengan mekanisme yang tidak efisien. Masyarakat harus ke Kejaksaan Negeri berulang untuk pengajuannya disusul dengan uang untuk biaya administrasi. Sehingga untuk mendukung usaha tersebut dibuat beberapa alternatif kebijakan. Yang pertama itu studi kelayakan terhadap alternatif. Yang kedua, rekomendasi kebijakan dalam jangka 3 waktu, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang keempat ada uji alternatif, dan yang kelima ada pemberian saran untuk perbaikan ke depannya. Sekian saja materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.